Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan. Dan mohon maaf sekali lagi, saya dalam beberapa hari ini, 2 hari lebih ya, tidak upload video, tidak membersihkan kalian, tidak hadir untuk mencerahkan kalian semua. Mohon maaf karena kesibukan saya yang tidak bisa saya tunda lagi, makanya bergeser akhirnya tidak bisa untuk konten ya, untuk upload video. Dan mudah-mudahan doakan saya juga ya untuk selalu sehat dan bisa menyempatkan waktu untuk kalian semua ya. Nah, kali ini saya akan bahas terkait masalah somasi. Somasi pinjaman online yang mulai gencar dilakukan oleh para pinjol, perusahaan pinjol, pengusaha pinjol di September 2024 ini. Bagaimana kita menyikapinya? Simak videonya. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog, oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini yang mengupas tuntas terkait masalah gagal bayar pinjol Anda, baik legal maupun ilegal. Pinjol yang selama ini Anda terus bayar, tapi ternyata Anda kepentok dan nggak bisa bayar lagi. Nah, banyak sekali teror dan ancaman, termasuk sekarang ini somasi sudah mulai dijalankan oleh pihak pinjaman online. Bagaimana kita menghadapinya? Simak dan tonton terus video ini. Nah, sebelum saya ulas, saya mohon bantuan dari kalian semua dengan cara yang cukup mudah. Caranya di subscribe channel Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Itu sebagai notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan semua yang sudah menonton channel YouTube saya tidak cukup. Kalian juga harus tergabung dalam suatu wadah komunitas yang saya sediakan di grup Facebook. Nah, yang punya Facebook silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, ini yang paling penting. Anda tergabung di grup WA PMP. Ini yang paling penting ya, gabung join di grup WA PMP yang saya asuh, PMP Official, WA Official. Nah, ada saya di sana dan ada teman-teman mentor-mentor lain yang luar biasa. Ada kawan-kawan juga yang terlebih dahulu masuk, silahkan Anda gabung join di grup WA ini ya. Syaratnya cukup mudah, memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, ini bisa Anda miliki dengan menghubungi ya nomor admin saya ini. Nah, ini admin untuk pemesanan kaos, bukan admin untuk sharing atau konsultasi ya. Nah, ini kaos new PMP yang terbaru. Kawan-kawan ya, syarat tergabung boleh ya. Nanti admin akan memberikan kaos yang lama tetap berlaku, yang baru juga silakan tetap berlaku, atau yang sudah tergabung di grup WA PMP ingin memiliki kaos baru. Nah, seperti ini sekali lagi saya tayangkan, boleh sekali, silahkan ya. Nah, kawan-kawan yang sudah memesannya otomatis masuk ke grup WA PMP yang saya asuh, bisa konsultasi dengan saya langsung di sana. Di grup tersebut ada para mentor juga ya. Nah, kawan-kawan Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh join untuk konsultasi online melalui Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini dilaksanakan secara gratis, tidak berbayar ya. Anda akan mengikuti dan boleh untuk gabung di setiap pekan di hari Rabu. Silahkan ya kawan-kawan semua. Nah, Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh memiliki ini ya. Ini stiker dilarang masuk, stop masuk dilarang masuk, tidak boleh sembarangan ya, termasuk DC pinjol masuk rumah Anda tanpa izin. Kalau mereka tetap menerobos masuk, artinya diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Nah, rekam videokan kegiatan mereka tapi nggak usah dipiralkan. Simpan sebagai bukti untuk Anda melapor ke kantor polisi ya. Nah, ini adalah sarana untuk menjerat mereka secara pidana, untuk memenjarakan siapapun yang masuk ke rumah Anda tanpa izin, termasuk DC pinjol. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Ya, tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nanti admin saya akan melayani Anda ya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan kali ini ya. Sapa menyapa di awal sebelum kita tonton video terkait masalah somasi. Nah, sekarang saksikan videonya. Jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, ini saya akan bacakan ya dari teman kita. Izin Pak Ji nanya, baru kali ini dapat ini tanpa kasih tahu dari APP mana, apakah nakut-nakutin aja? Kita lihat nih, ini pengirimnya dari 0821 4110 7805. Somasi, surat somasi utang. Ini nih, bunyinya surat somasi utang.
ya, nggak ada logo, nggak ada aplikasi apa, ataupun nggak ada ini dari kantor hukum mana. Ini cuma surat somasi hutang dengan hormat berdasarkan dengan dilaksanakan kewajiban pembayar uang pinjaman online yang tertunggak lebih dari 1 bulan, maka kami sampaikan somasi sebagai berikut. Saudara-saudari, melalui surat perjanjian elektronik ini pada saat pengajuan pinjaman akan dibayarkan dengan lunas sebelum tanggal jatuh tempo. Namun, sesuai dengan janji tersebut, ternyata saudara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang. 3, oleh karenanya, melalui surat ini kami layangkan surat somasi hutang untuk melaksanakan kewajiban membayar. Dan 4, jika sampai hari ini maksimal 18.00 saudara tidak berniat untuk membayar utang, maka kami akan mengambil aset, ya, harta benda saudara sebagai jawaban, ya, dengan nilai yang sama, ya, sebagai jaminan maksudnya. Ini nggak jelas, ya, kabur tulisannya. Surat somasi ini kami berikan ke pihak desa atau kelurahan. Somasi, Martinus Lewe, Head Collector. Nah, teman-teman semua, ya, saya hanya menghimbau kalian pada saat situasi gagal bayar, tentunya banyak hal, efek-efek kejut, ya, hal-hal yang mungkin tadinya Anda tidak pernah membayangkan akan terjadi, bisa saja terjadi. Pun sebaliknya, yang tidak sudah Anda pikirkan sebelumnya pasti terjadi, bisa saja tidak terjadi. Dan ini adalah dinamika ketika Anda mengalami dalam situasi gagal bayar pinjaman online. Anda dikirimi pesan seperti ini, nggak usah panik, ya. Ini syarat-syarat untuk somasi saja sudah salah dan sudah ngawur, tidak terpenuhi. Nggak ada surat somasi seperti ini. Surat somasi tentunya dikirimkan ke alamat Anda. Alamat lengkap, ada kop suratnya, ya, kantor hukum mana dengan alamat jelas, nomor HP, alamat email dan sebagainya. Lalu di situ disomasi utang Anda berapa nilainya, kepada siapa somasi itu ditujukan. Lalu dasarnya atas dasar kuasa dari mana? Ada surat kuasanya yang dilampirkan dalam somasi tersebut, surat kuasa dari pimpinan atau dari direksi pihak pinjaman online. Nah, seperti itu somasi yang benar, itu somasi seperti itu yang dikirimkan ke rumah Anda atau ke alamat pada saat Anda pengajuan. Itu baru somasi. Kalau somasi seperti ini, ya ketawain aja. Mana ada somasi seperti ini. Mana ada somasi dikirimkan via WA, tidak jelas juga ke siapa dilayangkan somasi tersebut, alamatnya juga ke siapa, besaran nilai utang juga yang ditegur atau disomasi itu berapa nilainya, nggak jelas juga. Jadi kalau Anda mendapat seperti ini, senyumin saja, nggak apa-apa. Ibadah kok, senyumin aja, biarkan saja. Mereka senang ngirim-ngirim seperti ini, biarin. Dikiranya nasabah itu bodoh semua gitu ya. Menerima pesan seperti ini langsung takut. Menerima pesan-pesan WA seperti ini, somasi langsung ngeri, langsung bayar. Enggak. Saya yakin penonton setia channel YouTube saya ini sudah amat sangat paham dan mengerti terkait apapun dusta-dusta, kebohongan-kebohongan yang selalu dikirimkan oleh para penagih, khususnya para DC pinjaman online ini melalui sarana online. Baik itu melalui media WhatsApp, media WA, baik itu melalui telepon, email, dan lain sebagainya. Kalian sudah cukup kenyang. Penonton setia channel ini, apalagi sudah tergabung di grup WA PMP, tentunya sudah ngetawain kalau dapat seperti ini. Ketawa berjamaah, nggak apa-apa, ya, nggak masalah, ya, biarkan saja. Mereka saat ini dalam kondisi stres. Para DC pinjolah yang harusnya stres, bukan kalian. Kalian yang gagal bayar, menghadapi situasi gagal bayar, apakah kalian diberhentikan dari tempat bekerja saat ini kalian bekerja? Apakah gagal bayar kalian menyebabkan anak istri kalian kelaparan? Apakah gagal bayar kalian menyebabkan Anda tidak bisa healing, tidak bisa memberikan untuk anak jajan dan sebagainya? Enggak, tetap kan? Dan semuanya itu berjalan normal. Nah, untuk itu teman-teman semua, dalam situasi gagal bayar ini harus menggunakan logika kita. Ingat, gagal bayar itu berdampak cukup besar, cukup keras terhadap si debt collector atau DC pinjolnya, bukan ke kalian. Ya, justru gagal bayar ini akan berakibat gagal tagih statusnya bagi mereka.
Mereka diberikan beban tagih untuk ditagih nasabah-nasabah yang menunggak, nasabah-nasabah yang gagal bayar. Mereka berarti tidak bisa menagih Anda alias gagal tagih. Kalau gagal tagih tentunya mereka tidak bisa mendapatkan upah seperti yang mereka harapkan atau seperti yang sudah diperjanjikan antara mereka dengan pihak bosnya atau dengan pimpinan dari pinjol ini di mana tempat mereka bekerja. Logikanya seperti itu. Jadi yang perlu panik, yang perlu stres mereka menjelang akhir ini pertengahan bulan September ya, nanti dari mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan itu mereka nggak bisa tidur para penagihnya. Jangan Anda yang nggak bisa tidur, tapi mereka yang nggak bisa tidur. Jangan Anda yang gelisah nggak bisa tidur, tapi mereka lah yang nggak akan bisa tidur karena target tidak akan tercapai. Mengingat Anda gagal bayar. Jadi searogan apapun kalimat-kalimat yang mereka kirimkan, pesan-pesan, ataupun foto-foto yang bagi mereka, para DC ini, mungkin berpotensi untuk membuat Anda takut, tapi ternyata salah. Apa yang mereka kirimkan itu justru membuat para nasabah tertawa. Membuat para nasabah itu terhibur, ya, bukan takut, jadi terhibur. Senyum dong kawan ya. Menghadapi situasi gagal bayar nggak usah takut. Apa sih yang ditakutkan? Nggak ada. Gagal bayar paling hanya bisa kena selik OJK aja ya. Itu pun nggak semuanya kena selik OJK. Atau mungkin gagal bayar Anda, situasi gagal bayar Anda itu bisa bermasalah ketika Anda terus-menerus dihubungi, Anda terus-menerus di WA. Itu kan sudah saya jelaskan, sudah saya ajarkan. Jangan respon. Situasi seperti ini akan banyak sekali kejutan, baik melalui telepon, ya, Anda ditelepon terus, Anda bisa pasang aplikasi Truecaller, call AVP dan lain-lain supaya ada telepon yang asing, nomor telepon asing yang telepon Anda dan Anda tidak save alias nomor tidak dikenal, itu langsung reject, otomatis ditolak. Nah itu seperti itu, siasati dengan seperti itu. Ada pesan masuk, nggak usah dibalas. Baik itu pesan SMS, pesan WA, pesan email, nggak usah Anda respon, nggak usah Anda balas. Selesai sudah, ya. Di situ aja sih yang harus Anda lakukan, yang harus Anda kerjakan. Selebihnya sudahlah, nggak usah takut. Biasalah ya, namanya mereka bekerja, ada target, makanya mereka akan ngejar terus Anda. Sampai kapanpun mereka akan kejar, yang penting Anda bisa bayar dengan cara seperti apapun, termasuk menakuti Anda. Jadi, surat somasi seperti ini hanya menakuti kalian saja. Untuk itu, saya menghimbau kawan-kawan semua untuk gabung atau join di grup WA PMP. Join segera kawan-kawan. Mudah banget syaratnya ya. Nah, ya tadi yang iklan ini, yang merah-merah, jalan-jalan, coba kalian hubungi. Ada juga disematkan di kolom komentar di video ini. Silahkan kawan-kawan gabung dan join di grup WA PMP. Insya Allah kalian makin tenang, makin senang tentunya, nggak lagi stres karena banyak mentor di sana yang akan coaching di treatment kalian. Ada saya juga di grup tersebut yang akan memandu kalian, mencerahkan kalian. Boleh tanya sepuasnya dengan saya di sana, di grup tersebut dengan para mentor juga ya. Silakan join dan gabung ya. Kesempatan ini langka sekali. Ya, mudah-mudahan Anda menjadi keluarga besar dari grup Facebook, grup WA ya yang saya asuh, Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan join di grup WA untuk nomor tadi yang hilir mudik ya nomornya ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang ingin saya sampaikan. Seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Apapun yang mereka sampaikan, somasi, pesan-pesan singkat yang padat, yang mengerikan, Anda cukup ketawa saja. Biarkan saja mereka berkreasi, biarkan saja. Itu hak mereka. Yang penting kita tidak terpengaruh. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video. Seperti biasa, sebelum saya akhiri saya kasih kesimpulan. Jadi begini, Anda tadi sudah dikirimi pesan seperti itu, sudah melihat di layar. Saya tampilkan juga ya, somasi, surat somasi hutang. Nggak ada kopnya, nggak tertuju ke siapa, ya. Besaran nilai utang juga tidak dikupas dalam somasi tersebut, bodong. Somasi nggak ada yang seperti itu. Somasi pasti dikirimkan ke alamat. Nah, kalau benar-benar somasi dari kantor pengacara, kantor advokat, atau yang kuasa yang ditunjuk oleh pinjol itu, pasti dikirimkan ke alamat Anda. Ada lampirannya, lengkap, lampiran surat kuasa, ya, surat kuasa khusus.
dari direksi pinjaman online surat kuasa tersebut kepada lawyer tersebut untuk melakukan tindakan atau upaya hukum kepada nasabah, termasuk melakukan somasi. Nah, seperti itu. Kalau benar itu somasi, ya seperti itu. Langkah dan bentuknya somasi seperti itu. Bukan seperti ini yang dikirim ini. Ya nggak usah takut. Dapat seperti itu, ketawain aja. Biarkan aja. Biasa. Mereka lagi banyak ngehalu, banyak pikiran, banyak stres ya. Oke, itu saya mau bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sebagai penghibur buat Anda ya. Penghibur lah. Saya sebut penghibur. Anda saat ini nggak perlu stres, Anda cukup melihat WA yang datang, lalu blokir report. Seperti itu, cukup menghibur kan buat kalian semua. Oke kawan-kawan, itu saja. Saya mohon pamit ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga menjadi manfaat. Dan terima kasih kawan-kawan semua yang tetap setia dan stay tune. Dan pastikan Anda join di grup WA PMP. Pastikan. Sekali lagi, pastikan Anda join di grup WA PMP. Untuk masuk silakan ini, yang hilir mudik nih, nomor WA-nya ya. Oke, itu saja teman-teman semua. Terima kasih. Saya izin untuk mendoakan kalian semua. Dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya, diangkat sakitnya. Yang saat ini sedang bekerja, berikhtiar, berniaga, berjualan. Semoga Allah lancarkan setiap ikhtiar pekerjaan dan jualan kalian, dibuat laris. Dan insya Allah memberikan rezeki yang terbaik, yang halal, dan jauh dari riba. Teman-teman semua, semoga Allah juga menghindarkan kita semua dari bahaya-bahaya yang akan menimpa kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Saya izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.